Ya, kita putarkan dulu. Aduh, memang ya, jangan sulit mereka ini. Aduh. Sebentar. Abdul Somad, sebentar. Abdul Somad salib jin kafir. Oke. Kita putarkan ya. Kita putarkan. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di Bentar. seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Patung. Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Oke. Nah, dari sebuah ceramahnya Abdul Somad itu, dia kan mengutarakan isi imannya. Setuju? Ya. Oke. Kalau orang Islam berbicara bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, manggil-manggil haleluya, melanggar hukum nggak itu? Ya, tidak, karena tidak enggak masalah. Baik. Nah, begitu juga kami, Bang. Ketika kami berbicara tentang iman kami terhadap agama Islam. Contoh misalnya, kalau ada orang Kristen bilang di Ka'bah ada jin kafir, ada setannya, melanggar hukum nggak? Oke, boleh aku jawab? Boleh? Ya, silakan. Makanya waktu Ustadz Abdul Somad minta maaf, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kalau saya minta maaf, saya sama merubah ayat Al-Quran katanya. Bukan makanya itu kalau yang Anda ditanya, bilang, Umar. Ada jin apa-apa. Umar, ada nggak? Umar, saya tidak tanya itu. Dengar dulu, itu. Umar. Saya tidak tanya itu, Umar. Saya kan bahkan tadi sudah mengiyakan itu imannya orang Islam, itu imannya Abdul Somad. Walaupun nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Quran bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Tetapi karena itu imannya, ya sudah. Oke. Pertanyaan baliknya sekarang adalah tentang apakah boleh orang Kristen juga mengemukakan imannya bahwa Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala. Boleh nggak orang Kristen mengungkapkan imannya demikian? Pasti nanti di demo berjilid-jilid. Makanya saya bilang, Umar, ini loh, tenang dulu Umar. Yang saya perjuangkan tuh itu loh, Umar. Kenapa orang Islam boleh ngomong tentang imannya, sudut pandang imannya terhadap agama Kristen, tapi Kristen tidak boleh ngomong sudut pandang imannya terhadap agama Islam? Bukankah kita sama-sama mengungkapkan iman kita? Coba. Oke. Yang perlu dipahami, itu di suatu majelis perkumpulan Islam di masjid lah mungkin. Ada seorang bertanya, jamaah bertanya ke Ustaz Somad, Ustaz, aku kok nengok patung kok mirip yang begitu?
Oh ya, di patung tuh ada begini-beginilah kata Ustadz Somad. Di mana salah Ustadz Somad? Dia menjawab apa yang ditanya. Bukan itu bilang, Umar yang saya tanya. Boleh nggak Kristen melakukan hal yang sama? Contoh, dibukalah acara Kristen. Saya buka ini acara Kristen. Oke. Kemudian datang orang Kristen bertanya, Bang Edis, ya, menurut iman kita ini Bang Edis, bahwa segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Nah, banyak orang Islam tuh Bang, mereka berputar-putar di Ka'bah. Menurut Abang, itu apakah rumah Tuhan? Saya jawab, oh bukan, itu rumah penyembahan berhala. Nah, ketika saya bilang begitu, menurut Anda apa yang terjadi dengan saya? Ini sama kita itu mengungkapkan iman masing-masing. Nah, bedanya kalau Kristen yang ngomong begitu pasti di demo bersilit-silit. Itu masalahnya. Oke, siap. Aku paham maksud Anda. Itu yang saya perjuangkan, Umar, gitu loh. Iya, Bang. Makanya ketika Ustadz Abdul Somad disuruh minta maaf, dia tidak mau. Karena kalau dia minta maaf, berarti dia harus merubah ayat-ayat di Al-Quran. Karena itu tercatat dalam Al-Quran atau hadis. Bukan kamu begitu. Ada di Bibel kamu. Ada. Saya tunjuk. Oke, baik. Saya tunjukkan. Mana? Iya. Loh, baik. Saya akan tunjukkan. Waduh, Anda ini. Dasarnya ada. Bahwa segala ala-ala bangsa lain itu berhala. Makanya Tuhannya agama lain menurut agama Kristen itu berhala. Gimana Anda itu? Ya. Ala-ala bangsa lain. Hindu ngapa nggak senggol? Buddha ngapa nggak senggol? Karena mereka tidak pernah membahas agama kami. Gimana? Yang membahas agama kami Abdul Somad. Gimana sih Anda itu? Baik. Di India nggak tahu kejadian di India. Enggak, saya balikin dulu. Kita bukan India, kita kan Indonesia. Anda ini gimana sih? Baik, nih saya bukakan 1 Tawarik 16 ayat 26. Saya balik dulu kamera saya. Baik. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-26. Perhatikan, sebelum ke-26 kita ini ya. 20 ini dulu, 25 dulu nih ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi menurut Alkitab, Allahnya orang Islam itu berhala. Makanya orang Islam itu di Ka'bah menurut iman Kristen melakukan penyembahan kepada berhala. Nah, ini kan iman kami. Nah, ketika kami nyatakan begitu, gimana? Termasuk Yahudi? Termasuk Yahudi? Jangan kemana-mana dulu. Urusan Termasuk kita Yahudi? Islam Kristen. Enggak, termasuk Yahudi. Ini Enggak, Kristen itu termasuk tidak Yahudi. Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari Yahudi karena Kristen itu asal usulnya adalah dari agama Yahudi. Begitu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan kepada Anda, Umar. Coba dengarkan saya, Umar. Orang Islam mengutarakan isi imannya, sudut pandangnya terhadap agama Kristen. Maka menurut sudut pandang agama Islam, kalau ada orang Islam yang memandang salib itu hatinya bagaimana begitu bergejolak, berarti itu adalah setan, jin kafir yang sedang mempengaruhi orang tersebut. Boleh orang Islam mengatakan demikian, yaitu Abdul Somad. Bahkan Abdul Somad tidak sudi dia minta maaf, karena itu ajaran imannya. Nah, karena polisinya Islam, jaksanya Islam, hakimnya Islam, maka itu bukan pernyataan yang bersifat permusuhan. Karena yang menentukan itu bersifat permusuhan, ini kan subjektif. Kalau hakimnya Islam, ya bukan. Kan hakimnya Islam. Begitu.